Pernah merasa diet itu seperti siksaan? Harus tahan lapar, gak boleh makan enak, dan hidup terasa penuh aturan? Pertanyaannya, emang harus begitu ya? Kalau nggak menderita berarti dietnya nggak berhasil. Yuk kita bongkar, karena bisa jadi yang bikin gagal bukan makanannya, tapi mindset kita tentang diet itu sendiri. Banyak orang masih mengira diet itu soal hindari nasi, hindari gorengan, hindari semua yang enak-enak. Jadi begitu mulai diet, yang dipikir adalah apa aja yang nggak boleh dimakan nih. Padahal kalau cara pikirnya kayak gitu, diet akan selalu terasa kayak hukuman. Kayak hidup kamu itu dikelilingi tanda dilarang ini, dilarang itu. Coba bayangin gini, kalau kamu dikasih tahu jangan mikir tentang gorengan, terus apa yang langsung kamu pikirin? Pasti gorengan kan? Semakin kamu larang, semakin kamu kepengen. Itulah kenapa pendekatan larangan itu jarang berhasil dalam jangka panjang. Padahal sebenarnya diet bukan soal larangan. Diet itu strategi makan. Sama seperti kamu ngatur keuangan. Bukan soal nggak boleh jajan sama sekali, tapi tentang gimana cara saya tetap bisa jajan, tapi uangnya tetap cukup sampai akhir bulan. Diet sebenarnya ya begitu juga. Tujuannya bukan bikin kamu lapar terus atau bikin kamu hidup tanpa rasa nikmat. Tujuannya adalah membantu kamu membuat pilihan makanan yang lebih baik. Contoh ya, kamu suka banget minuman manis kayak kopi susu yang kekinian. Kalau kamu langsung stop total, minggu pertama mungkin kuat, tapi minggu kedua mulai kangen, minggu ketiga sekali aja deh, lalu balik deh ke kebiasaan lama. Bandingkan dengan kalau kamu mulai dari satu minggu minum 3 kali, lalu turunin jadi 2 kali, lalu cari versi yang gulanya dikurangin. Itu kemungkinannya untuk bertahan lebih lama itu akan lebih baik. Karena kamu nggak merasa kehilangan, tapi merasa sedang menyesuaikan. Masalah lainnya adalah ketika orang menganggap diet itu musuh. Makanan mulai ditakutin. Makan jadi penuh rasa bersalah. Setiap makan nasi langsung mikir, aduh gagal diet. Padahal kenyataannya nasi itu bukan musuh. Nasi itu sumber energi. Yang bikin berat badan naik itu kalau porsinya berlebihan terus-menerus. Bukan karena ada nasi dalam piring kamu. Kalau kamu mulai melihat diet sebagai alat bantu, bukan musuh, maka kamu bisa bangun hubungan yang lebih sehat dengan makanan. Makan nggak lagi jadi sumber stres, tapi jadi bagian dari hidup yang kamu kendalikan. Kamu bisa mulai memilih makanan yang tetap kamu suka, tapi lebih seimbang dan lebih sesuai kebutuhan tubuh kamu. Kesimpulannya, daripada mikir apa yang harus saya hindari, coba mulai tanya dan pikir ulang. Coba bikin apa yang bisa saya tambah hari ini untuk bikin makanan saya itu lebih baik. Contohnya, tambah sayur setengah piring, tambah protein di sarapan, tambah minum air putih 2 gelas sebelum kita makan. Daripada fokus ke larangan, fokus ke perbaikan kecil yang bisa kamu ulang. Dari situ, diet yang tadinya terasa menyiksa bisa berubah jadi gaya hidup yang nyaman dan realistis. Sekarang mari kita bahas bagian yang paling penting. Gimana caranya supaya diet gak terasa seperti hukuman? Ada 3 prinsip yang bisa kamu pegang. Pertama itu fleksibel, menyenangkan, dan konsisten. Pertama, mengenai fleksibel. Fleksibel bukan berarti seenaknya, tapi memberi ruang untuk makan sesuai budaya, kebiasaan, dan kesukaan kamu. Kamu gak harus makan salad tiap hari. Kamu boleh makan makanan favorit kamu, selama kamu tahu kontrol porsinya. Fleksibilitas ini penting banget supaya kamu bisa bertahan jangka panjang. Karena kalau diet kamu terlalu kaku, sekali aja kamu keluar jalur itu rasanya langsung gagal total. Padahal kenyataannya, satu makanan gak akan bikin kamu gemuk.
Sama seperti satu makanan sehat itu gak langsung bikin kamu langsing tiba-tiba. Yang penting itu bukan sempurna setiap saat, tapi konsisten dari waktu ke waktu. Yang kedua, diet itu harus menyenangkan. Kalau kamu nggak menikmati makanan yang kamu makan, kamu gak akan bertahan lama deh, mau pakai diet tipe apapun. Jangan makan makanan yang sehat hanya karena orang lain bilang itu bagus. Kalau kamu gak suka oatmeal, ya jangan makan oatmeal. Kalau kamu suka tempe, telur, atau buah tertentu, ya mulai dari situ. Cari cara memasak yang kamu suka. Gunakan bumbu yang sesuai lidah kamu. Bikin pengalaman makan jadi hal yang menyenangkan, bukan menyiksa. Karena tubuh kita itu merespon terhadap konsistensi, bukan kepatuhan jangka pendek yang penuh dengan tekanan. Yang ketiga, konsistensi itu lebih penting dari kesempurnaan. Bayangkan gini, mending makan sehat 80% dan tetap bisa nikmatin hidup, daripada 100% disiplin selama 5 hari, lalu menyerah dan akhirnya apa? Binge, makan banyak di akhir pekan. Konsistensi itu dibangun dari ritme hidup, kebiasaan hidup, bukan dari tekanan. Dan ini hanya bisa jalan kalau kamu punya strategi yang manusiawi, enggak nyiksa, yang masuk akal. Nah, satu hal lagi nih yang sering menjebak, pola pikir hitam putih. Kalau kamu mungkin ya pernah mikir, aduh tadi makan gorengan, ya udah deh sekalian makan es krim dan nasi padang. Itu namanya mentalitas semua atau tidak sama sekali. Dan itu bukan strategi, itu adalah jebakan sebenarnya. Bukan karena kamu lemah, tapi karena sistemnya memang nggak realistis. Solusinya, ganti mindset dari satu kesalahan sama dengan gagal total menjadi oke, makan tadi itu di luar rencana. Sekarang saya lanjut ke pilihan berikutnya yang lebih baik. Terakhir, fokuslah membangun kebiasaan. Daripada mikirin makan apa biar kurus, coba tanya, apa kebiasaan kecil yang bisa saya mulai hari ini? Contohnya, minum 2 gelas air putih sebelum makan. Makan dan kunyah lebih pelan. Mulai sarapan protein yang bisa bikin kenyang lebih lama. Atau jalan kaki 10 menit setelah makan. Kelihatannya kecil? Iya, tapi kalau kamu lakukan terus, hasilnya itu bisa besar. Intinya, kalau kamu ingin diet yang awet dan enggak bikin stres, bangun sistem yang fleksibel, menyenangkan, dan konsisten. Bukan sekedar nurut aturan, tapi harus ngerti kenapa dan bagaimana kamu itu makan. Saya paham di tengah kesibukan, stres kerja, urusan keluarga, sekolah, kuliah, ngatur makan itu seringkali jadi hal terakhir yang kita pikirin deh. Kita sering kehabisan tenaga lebih dulu sebelum bisa mikir sehat. Dan setiap kali gagal, kita langsung merasa bersalah. Padahal tubuh kita butuh adaptasi. Gak ada orang yang langsung bisa. Kamu gak harus jadi sempurna untuk bisa punya pola makan yang sehat. Yang kamu butuh bukan aturan yang lebih ketat, tapi pendekatan yang lebih realistis, yang cocok dengan hidup kamu sekarang. Kalau kamu setuju bahwa diet seharusnya tidak menyiksa, coba lakukan satu hal minggu ini. Temukan satu makanan sehat yang kamu suka dan kamu bisa nikmatin. Tulis di komentar apa sih makanan itu dan bagaimana kamu mulai lebih fleksibel minggu ini. Kalau video ini terasa relatable buat kamu, klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Karena minggu depan kita akan bahas cara membuat sistem monitoring berat badan yang nggak bikin stres. Praktis, manusiawi, dan tetap bisa bikin kamu progres. Sampai ketemu di video selanjutnya.